Pemirsa, kita jumpa lagi di Onyus Podcast berbicara mengenai masalah kasus sengketa tanah, terutama yang ada di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Diduga ada beberapa mafia tanah, ya, yang mereka lakukan di Desa Pancawati, ya, masih diduga telah menjolimi masyarakat yang seharusnya menerima hak garap tanah dari PT Rejo-Sari Bumi berdasarkan produk retribusi, ya, tanah di sana. Kita akan bicara langsung dengan beberapa narasumber malam ini. Saya akan memperkenalkan narasumber yang hadir di studio Onyus Podcast, Pak Bahru. Ya. Masyarakat petani. Ya. Penerima hak garap. Ya. Betul? Betul. Bapak tinggal di mana? Di Pancawati. Di Pancawati. Ya. Kecamatan Caringin. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. Ya. Bapak dari petani. Iya, dari petani. Yang seharusnya menerima hak garap itu. Iya. Ya. Oke pemirsa, kita juga akan memperkenalkan LPRI, tentunya yang selama ini terus memperjuangkan nasib para petani yang diduga telah dijolimi oleh para sindikat mafia tanah yang ada di Desa Pancawati. Kita akan memperkenalkan Bung Puguh. Beliau adalah Ketua DPC LPRI Kabupaten Bogor. Selamat pagi Bung Puguh. Selamat pagi. Semangat. Semangat. Sehat ya? Sehat selalu. Oke. Beliau adalah Bung Puguh, Ketua DPC LPRI Kabupaten Bogor Raya, ya. Seperti itu ya. Oke, kita juga akan menampilkan narasumber dari praktisi hukum, Bung Jihan. Beliau adalah tim kuasa hukum dari masyarakat petani di sana. Selamat pagi Bung Jihan. Selamat pagi. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Jadi seperti itu, kita akan melakukan perbincangan pertama. Tentunya saya akan bicarakan langsung dengan Pak Bahru ya. Ya. Pak Bahru. Iya. Pak Bahru kan kalau nggak salah sudah menggarap lahan itu sudah cukup lama ya. Iya. Dari tahun berapa Pak Bahru? Dari tahun 2006. 2006. Iya. Menjadi penggarap. Iya. Petani. Iya, petani. Bapak berkebun apa di sana? Sayur mayur, Pak. Sayur mayur. Iya. Saat ini dari tahun 2006 sampai dengan kalau nggak salah, kalau saya lihat waktu itu kan ada yang namanya produk retribusi ya, HGU, Ya. yang diberikan dari PT Rejo-Sari Bumi ke masyarakat sebagai penerima hak garap ya. Ya. Itu tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 kalau nggak salah ya. Iya. Bapak menerima hak garap tanah kan? Iya, nerima. Sertifikatnya Bapak terima nggak? Enggak. Nggak terima? Enggak terima. Kan itu hak Bapak. Iya, karena kalau dengar sih dengar, saya langsung bawa sertifikat saya ada gitu dari BPN langsung. Iya. Cuman saya menerima enggak. Lihat pun enggak. Nggak menerima? Enggak. Jangan Padahal menerima, waktu itu- lihat juga enggak. Padahal waktu itu diserahkan sama Menteri ATR loh, Iya. Pak Muslidan Badan, Iya. dan bupatinya saat itu kalau nggak salah Bu Yanti memberikan langsung kan sertifikat secara simbolis. Tapi Bapak Sama sekali saya enggak diundang. nggak diundang. Enggak diundang. Sampai saat ini sertifikat Bapak nggak pegang. Enggak pegang. Padahal itu hak Bapak loh. Iya. Negara telah memberikan itu cuma-cuma untuk masyarakat petani loh. Iya. Untuk diberikan penggarap di sana Iya. menjadi lahan kebun, Iya. pertanian, Iya. seperti itu ya. Iya. Oke, pemirsa, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bahru, salah satu perwakilan dari masyarakat penggarap Desa Pancawati, kita juga akan membicarakan langsung, mempertanyakan, ini kasus ini yang dorong begitu kuat, kan dari lembaga LPRI. Kita akan bicara juga dengan Bung Puguh, Ketua DPC LPRI ya, Bung Puguh. Siap. Menyikapi persoalan diduga adanya sindikat para mafia tanah yang ada di Desa Pancawati, Caringin, Bogor. Bung Puguh, LPRI sampai tertarik menyikapi persoalan sindikat mafia tanah itu seperti apa sih awal mulanya? Baik, terima kasih Om Dayat. Ya. Bapak bilang kalau nggak kenal artinya kan nggak saya. Betul. Jadi sebelumnya izin saya sudah perkenalkan diri. Nama Ya. saya Puguh Kuswanto. Jadi saya menjadi Ketua DPC LPRI Bogor Raya, Oke. yang meliputi Kabupaten Bogor dan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Oke.
Apa sih LPRI? Hmm. LPRI ini singkatan dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia. LPRI. Nah, tentunya ini LPRI ini banyak menyikapi Iya. karena misi dan misi LPRI salah satu adalah menyikapi mengenai keuangan negara, mengenai aset, mengenai mafia-mafia tanah. Jadi saya tertarik secara pribadi dan secara Baik. lembaga. Kenapa hal ini menjadi perhatian khusus, bahkan kami sangat serius Konsen menangani banget kasus ya? ini, konsen sekali. Konsen sekali. Iya, ya. Oke. Jadi bagaimana sih cerita awalnya? Iya, gimana Jadi, itu? cerita awalnya sebetulnya adalah memang laporan masyarakat ke kami. Aduan masyarakat. Aduan ke lembaga LPRI. Sekali ke lembaga LPRI. Oke. Nah, kebetulan di LPRI ini kami punya tim. Yang pertama kita punya namanya tim intelijen. Oke. Jadi kita punya tim intelijen yang pekerjaannya adalah melakukan Pengumpulan data-data. pengumpulan data-data di lapangan. Investigasi. Ya? Termasuk kami juga punya tim namanya tim investigasi. Investigasi. Jadi mereka ini bekerja sama. Oke. Sebelum kita angkat permasalahan ini, tentunya kita punya tim-tim yang memang sudah dibekali oleh LPRI karena kita ada diklatnya. Iya. Jadi lembaga membekali mereka bagaimana mencari data, bagaimana mengumpulkan data, Iya. supaya kebenaran ini kita bicaranya berdasarkan data. Makanya di depan saya ini ada setumpukan dokumen Iya, dokumen. yang memang menjadi data-data yang valid, insya Allah valid data. Temuan di lapangan. Temuan di Dan lapangan. sumber dari beberapa Dan sumber. sumber yang sangat bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Gitu, Pak Dayat. Oke. Jadi saya mulai dari mengenai yang pertama adalah lahan Rejo Saribumi. Oke. Berdasarkan temuan kami, Rejo Saribumi ini adalah satu perusahaan. Iya. Perusahaan yang sebetulnya miliknya keluarganya Pak Soeharto. Oh ya, era Soeharto. Betul sekali. Presiden Soeharto. Betul Oke, sekali. lanjut. Jadi era Soeharto saat itu bentuknya adalah HGU, Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha. Itu luasnya kurang lebih berdasarkan penelusuran kami dari beberapa sumber investigasi kami dan tim intelijen kami bahwa Oke. HGU Rejo Saribumi yang luasnya hampir 700 hektar ini zamannya Pak Soeharto dipakai untuk peternakan sapi. Peternakan sapi. Peternakan sapi, Iya. untuk perkebunan teh, begitu. Oke, iya. Jadi pada tahun 2014 atau 15 saat itu Rejo Saribumi berdasarkan permintaan masyarakat, dorongan masyarakat bahwa Rejo Saribumi harus melepas hak HGU-nya sebagian. Sebagian. Dan itu realisasi. Iya. HGU itu dilepas karena memang ini izin Pak, waktu itu perjuangan Bapak yang saya dengar dari Kades Lama. Iya. Apa sih yang kami lakukan investigasinya? Yang pertama awal kami adalah tim investigasi kami adalah mendatangi satu petani-petani yang terzolimi terhadap haknya. Iya. Itu kami datangin satu persatu, kita integrasi, Iya. kita wawancara mereka untuk mendapatkan data-data langsung dari petani. Oke. Itu yang pertama. Setelah itu kami juga melakukan menanyakan langsung juga kepada pejabat-pejabat terdahulu. Oh iya. Betul. Saat itu masih menjabat. Ya. Jadi pertama pejabat yang kami tanyakan adalah, yang pertama adalah kita coba datangi, tim investigasi kami adalah ke Kades Lama, Kepala desa lama. Kepala Desa Lama, Di Desa tahun- Pancawati. Waktu tahun pertamanya. Waktu tahun pertama. Oke. Yang pertama Kadesnya adalah kalau nggak salah itu Pak Oman. Pak Oman. Ya. Kepala desa saat itu Iya, namanya Pak Pak Oman Oman, ya. Pak Haji Oman. Tahun Pak itu ya? Haji Oman. Pak Haji Oman. Pak Haji Oman. Apakah Pak Haji Oman masih hidup saat ini? Masih hidup. Masih. Masih ada ya. Masih ada. Oke, lanjut Bu. Ya. Setelah itu masanya Pak Haji Oman itu adalah Haji Deden. Haji Deden. Cuma Periode selanjutnya ya? Periode selanjutnya. Haji Deden. Haji Deden itu kalau nggak salah periodenya itu sekitar tahun 2010-an lah kurang lebih. 2010-an. Lama sekali kami sampai Iya, datengin iya. investigasi ke sana. Iya. Setelah itu Haji Deden saya melihat ternyata sudah almarhum. Almarhum. Cuman catatan kami Haji Deden Ada. Sudah meninggal ya Pak ya? Sudah meninggal ya. Sudah meninggal. Setelah itu bergulir. Ya. Bergulir pergantian kepala desa. Nah, setelah Haji Nah, Deden itu ya, jadi berganti kepala desa namanya itu Bapak Ivan, betul ya Pak ya? Pak Ivan. Pak Ivan kami datangi, Oke. kami sambangi, Hmm. dan kami mendapatkan data-data
yang Dari ada. kepala desa? Dari kepala desa lama itu. Yang lama, oke. Nah, terutama dari Pak Kades Ivan. Pak Ivan. Pak Ivan ini menceritakan bagaimana sih kronologisnya mengenai lahan Rejo Saribumi ini. Nah, seperti apa itu? Jadi lahan Rejo Saribumi ini pada saat Pak Soeharto lengser, 8 yang lagi rusuh-rusuh Iya, itu, iya, 98 ya. masyarakat Desa Pancawati ini menyerbu ke lahan Rejo Saribumi. Pemegang HGU. Ya, pemegang HGU. Oke. Pertanyaan saya timbul, kenapa nih masyarakat nyerbu? Setelah Pak Harto lengser, 98. masyarakat nyerbu nih. Nyerbu. Berbondong-bondong Betul, karena ya. merasa haknya di sana yang masuk waktu itu diambil. ya? Siang malam. Siang malam. Siang malam. Entah itu di kebunnya di pangkas-pangkasin. Dipangkas-pangkasin. Iya. Oke, lanjut Bu. Siang. Informasi ini saya dapat ceritanya dari tokoh masyarakat, dari kepala desa. Saat Oke. itu bahkan masyarakat berjuang mempertaruhkan nyawa. Ya. Inti ceritanya, Oke. setelah itu, menurut kepala desa, masyarakat karena sudah kompak, sudah banyak menguasai lahan Rejo Saribumi, masyarakat ini tetap berkebun di sana. Berkebun. Oke. Kebunnya Pak Harto di situ diambil masyarakat, dipatok-patok masyarakat, mereka Gunakan untuk potong-potong kebun teh ya. Iya, betul. Kebun teh dibalikan ke kebun-kebun Sayur mayur. sayur mayur. Ya. Oke, ya Kembali lanjut. lagi Lanjut. ke asal gitu. Betul. Setelah itu terjadi, akhirnya di zamannya Pak Ivan bersama masyarakat mereka berjuang. Nah, Berjuang salah satunya demo ke DPRD menurut Pak Ivan. Iya. Demo ke DPRD Kabupaten Bogor meminta kepada Kabupaten Meminta. Bogor itu saat itu sekitar tahun 2014-an kalau nggak salah ya, Pak. 2014-an, Menurut cerita ya. Pak Ivan karena beliau masih menjabat saat itu Ya. meminta ke DPRD bahwa tanah Rejo Saribumi dikembalikan ke masyarakat. Haknya. Iya, oke. Akhirnya singkat ceritanya berdasarkan perjuangan Kades bersama masyarakat, Rejo Saribumi ini ternyata mau melepas haknya. Mau melepas Sebagian HGU-nya dari 700 hektar kurang lebih 700 hektar yang dikuasai oleh Rejo Saribumi ya? Rejo Saribumi. HGU-nya? Iya, HGU-nya. Oke. Ini dilepas Dilepas haknya. sebagian. Kurang lebih menurut catatan yang saya terima di sini, Oke. kurang lebih sekitar 250 hektar dikembalikan untuk masyarakat, peruntukan masyarakat. Apakah di situ ada bagian pemerintah daerah? Di situ ada sebagian Termasuk? jadi ada pemerintah daerah dapat, Oke. masyarakat dapat, yang terdiri dari beberapa desa. Oke. Kalau tidak salah itu terdiri dari 4 desa. Oh, dipecah jadi 4 desa. Yang Satu ada kecamatan. ya, satu kecamatan, kecamatannya adalah Caringin. Kecamatan Caringin, Oke. dibagi menjadi 4 desa. Penerima ya? Penerima. Oke. Yang pertama adalah Desa Pancawati, Pancawati. Lemah Baru. Oke. Yang kedua adalah Desa Lemah Duhur. Lemah Duhur. Lemah Duhur. Berikutnya adalah Desa Cinagara. Cinagara sama Puspasari kalau nggak salah. Puspasari. Ya. Jadi 4 desa. desa-desa ini dibagi. Oke. Nah, secara prosedur, ya kan? Ya. Kebetulan saya juga mendapatkan berdasarkan wawancara dengan BPN. Iya. Tanah yang dilepaskan oleh Rejo Saribumi sebesar 250 hektar tadi, ini BPN membentuk satu panitia. Panitia namanya panitia adjudikasi. Adjudikasi ini adalah setelah itu membuatlah kajian. Jadi saya coba tunjukkan, mungkin masyarakat juga biar tahu bagaimana sih prosesnya Kajian. prosesnya pelepasan hak Rejo Saribumi. Bagaimana sih prosesnya aturan yang harus dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Oke. Panitia Badan Pertanahan Nasional ini membentuk tim, namanya tim adjudikasi yang terdiri dari timnya melalui SK Kepala Kantor BPN bahwa tanah yang dilepaskan tadi itu kan harusnya masuk ke Landform. Namanya di BPN itu ada namanya tanah Landform. Landform itu adalah tanah yang dilepaskan untuk dikembalikan ke masyarakat. Fungsi awalnya. Ya, kalau sekarang mungkin namanya bank tanah lah. Bank tanah. Oke. Nah, seperti itu BPN membuat tim. Tim adjudikasi bersama di situ timnya adalah tim BPN bersama tim desa. Tim desa. Ya. Dari unsur desa. Unsur desa. Biasanya unsur BPN itu ada dari teman-teman Landform, mungkin kasubsi dan lain-lain. Dan desa biasanya diambil itu kepala desa sama bagian pertanahan di desa dan biasanya kasih pemerintahan. Oh iya. Pasti ada panitianya yang di SK-kan oleh BPN. Oke. Nah, proses ini setelah panitia terbentuk,
di sini syaratnya Lemform adalah mereka melakukan survei, pengumpulan data. Pengumpulan data ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa BPN melakukan ini ada tata caranya, ada aturan mainnya. Aturan mainnya dasarnya adalah dari peraturan pemerintah nomor 224 mengenai bagaimana cara pembagian tanah redistribusi. Jadi namanya program redistribusi. Dibiayai oleh pemerintah. Pemerintah pusat? Pemerintah pusat. Ini adalah programnya Pak Jokowi saat itu. Program gratis dari Pak Jokowi. Nah, Prof saya sudah sangat lengkap. Ada temuan-temuan. Bukti-buktinya jelas dan nyata. Tinggal sebenarnya menyelesaikan permasalahan ini gampang, Pak. Di BPN tinggal APH kepolisian datang, buka warkah, selesai ini barang, Pak. Maladministrasinya pasti jelas di warkah tanah. Yang kedua, tinggal dicari nih, panggil kepala desanya, sertifikat yang diserahkan sama BPN dulu, ini barangnya ada di mana sekarang? Jadi seperti itu pemirsa bincang-bincang kita seputar dugaan mafia tanah yang ada di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Hidayat On News Podcast, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Di next ke depan ada kelanjutan bagaimanakah nasib petani Desa Pancawati, Caringin, Kabupaten Bogor.